Apa kabar, Pak? Luar biasa, Tuhan bersama saya. Haleluya, luar biasa, puji Tuhan. Iya, Pak, pada malam hari ini Bapak akan menguraikan sesuatu yang sangat penting buat kehidupan banyak orang, khususnya para mualaf, ya, Iya, di mana mereka adalah orang-orang yang tanpa sadar mereka telah meninggalkan kebenaran, mereka telah meninggalkan terang Tuhan yang mulia, terang yang ajaib, Tuhan yang benar. Tapi memang saya ingin juga menyampaikan bahwa banyak orang yang tidak mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Sehingga ada beberapa yang menjadi mualaf atau masuk Islam. Nah, oleh sebab itu bagi Anda yang dari Kristen kemudian masuk Islam, coba dengarkan uraian dari narasumber ini supaya setidak-tidaknya Anda dengar dulu, siapa tahu kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan turun di dalam kehidupanmu sehingga engkau bisa diselamatkan, karena narasumber ini bukan orang biasa di dalam perjalanan imannya. Dia adalah salah seorang yang menjadi komandan pada waktu itu untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, bagaimana pengertian daripada narasumber ini tentang kebenaran yang beliau pahami, beliau akan uraikan kepada kita semua. Oke, Pak Nurdin, terima kasih buat kesiapan dan kehadiran Anda untuk menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Oleh sebab itu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Nurdin. Silakan, Pak. iya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna nafsi biyadihi Isa ibnu Maryam. Wa qala an-nabiyyu, ana qaribun Isa ibnu Maryam fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu la'ilmul lisa'ati fala tamtaruna biha fattabi'uni hadza siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Terima kasih pada malam hari ini. Sebelum saya berkhutbah, ada sedikit pantun. Kepiting mencapik kerang-kerang di lubang batu. Bapak-bapak, ibu-ibu mualaf, pasang kuping biar terang. Nih saya sampaikan ayat satu-satu. Ya. Satu dari Alkitab dan satu dari Al-Quran. Artinya ada ayat Alkitab dan ada ayat Al-Quran yang saya akan sampaikan. Khutbah saya malam hari ini, saya merespon dan saya mendengar di YouTube khutbahnya Bapak Ustadz Yahya Waloni. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka untuk tempat orang-orang Kristen. Itu kata Ustadz Yahya Waloni. Saya telah periksa di dalam Al-Quran, tidak ada keterangan semacam itu. Yang ada keterangan orang Kristen masuk neraka itu di dalam Alkitab. Jadi khutbah ini saya merespon kata-kata Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa neraka itu tempatnya orang Kristen. Nah, Al-Quran tidak ada keterangan, tetapi Alkitab ada di keterangan Alkitab. Ya, orang Kristen masuk neraka. Coba yuk kita buka, ya, Yohanes 15 ayat 6.
barang siapa tidak tinggal di dalam aku, itu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus, seperti ranting copot lagi, lalu kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke api, lalu dibakar. Inilah keterangan dari Alkitab. Orang Kristen, ya, tempatnya di neraka, betul kata Alkitab ini, kata ayat ini. Tapi orang Kristennya yang mualaf, artinya yang keluar dari Yesus. Menurut keterangan ini, orang yang keluar dari Yesus, ya, itu dicampakkan ke api, lalu dikumpulkan orang, katanya. Artinya dikumpulkan orang itu berarti dengan pengikut-pengikutnya. Kalau itu Ustadz Yahya Waloni dari Kristen, itulah tempatnya, neraka. Jadi Kristen semacam Yahya Waloni, ya, beserta pengikut-pengikut. Kenapa? Mereka agak kurang berkenan dalam hati saya, ya, mengatakan bahwa neraka tempatnya orang Kristen. Nah, itu kata Yahya Waloni. Betul, tetapi Kristennya Kristen yang keluar, ya, menurut Yohanes 15 ayat 6, orang Kristen yang keluar dari Yesus lalu dikumpulkan orang, dicampakkan ke api, lalu dibakar. Nah, artinya dikumpulkan, ya. Kalau dikumpulkan bukan satu, berarti dengan pengikut-pengikutnya. Jadi jangan sembarangan mengatakan tentang neraka, dan jangan main-main tentang neraka. Nah, itu, saudaraku, yang sebenarnya orang Kristen menjadi mualaf, ya, atau orang Kristen yang menjadi pindah kepada Islam, itu menambah kerjaan. Di Islam itu ada suatu kerjaan yang enteng-enteng berat. Berarti kalau orang Kristen masuk Islam, dia harus mempunyai rukun, harus mengikuti aturan Islam. Saya minum dulu sebentar. Nah, jadi orang Kristen yang mualaf, yang mengikut Islam, ya harus mentaati aturan Islam atau rukun Islam. Ingat nih, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini wajib. Wajib. Tapi yang lebih penting itu sholat. Kalau orang Kristen masuk Islam lalu di Islam enggak sholat, Quran bilang begini nih. Quran yang bilang, bukan saya loh. Dicatat di surat 107 ayat 4 dan 5. Ya. Kata Quran begini. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yang sholatnya lalai, yang sholatnya kadang-kadang. Itu yang sholat aja celaka, apalagi yang kagak. Nah, mualaf dari Kristen pindah ke Islam, lalu di Islam enggak sholat, celaka. Apalagi di Islam sholatnya lalai, Quran bilang celaka. Apalagi kalau enggak berdosa. Lalu di mana tuh tempat orang berdosa, orang-orang mualaf yang enggak sholat, ya, yang enggak sholat, di mana tempatnya? Nah, Quran bilang di surat 20, ya, Toha ayat 74, innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang menghadap Tuhannya dengan keadaan berdosa, jahanam tempatnya.
di neraka jahanam, tidak mati, tidak hidup. Itu menurut ayat Al-Quran. Nah ini. Jadi orang Kristen masuk Islam menambah kerjaan. Kerjaan ini berat. Ya kalau sebulan, 2 bulan, kuatlah sholat 5 kali sehari semalam. Setahun juga masih kuat. Kesononya mas saya yakin melempem. Ya. Sedangkan, ya ingat, sedangkan kata hadis Rasulullah begini, yang artinya begini. Nanti pada hari kiamat katanya, yang pertama dihisab atau ditanya yaitu tentang sholat. Apabila sholatnya sempurna, lain amalnya disempurnakan. Nah, apabila sholatnya tidak sempurna, gugur, sia-sia amalannya. Ini berat. Jadi ini hadis Rasulullah, ini hadis populer ya. Populer. Karena apa? Sholat itu suatu kewajiban. Apa sih artinya wajib? Ya. Wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tadi dikatakan ayat Quran ini dia Al-Quran yang dibayar, Al-Qurannya saya ambil dari tafsir perkata ini di Al-Quran. Ya. Jadi betapa pentingnya sholat, ya. Jadi orang-orang mu'alaf nih, satu kali lagi sampaikan, lalu masuk Islam. Lalu di Islam sholatnya bolong-bolong, itu celaka. Ya, apalagi enggak sholat, dosa. Makanya saya mohon kepada saudara-saudara saya mu'alaf yang dari Kristen ke Islam, coba renungkan. Apakah pekerjaan di Islam itu enteng atau berat? Nah, saudaraku, para mu'alaf, Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih, sedikit ya, saya akan membuka sejarah tentang Muhammad. Karena Islam itu pimpinannya ya Muhammad. Quran bilang di surat 83 yang artinya begini, bukankah dia menemuimu keadaan anak yatim, wa wajadaka dolam, dan dengan keadaan bingung. Jadi Muhammad dulu ya, ini sejarah sedikit ya. Muhammad dulu keadaan yatim dan keadaan bingung. Lalu siapa yang menyelamatkan dia? Menyelamatkan Muhammad? Yaitu seorang janda kaya udah dua kali nikah kayaknya ya. Janda itu udah 2 kali nikah, ya, kayak rawan. Jadi Muhammad itu ya diselamatkan oleh janda kaya itu yang namanya Siti Khadijah. Kalau bahasa ini mah diislamkan gitu kan. Kalau diislamkan itu artinya diselamatkan. Islam itu bahasa Arab, bahasa Indonesia selamat. Jadi Muhammad diislamkan, diselamatkan oleh Siti Khadijah, bukan Khadijah diselamatkan.
Nah, lalu Muhammad itu dijadikan suami. Nah, sebelum menikah, ya semua orang-orang Muslim tahu bahkan Siti Khadijah itu orang Kristiani, ya, Kristiani Najran, kan gitu kan. Nah, itu. Sebelum Muhammad menikah, dia bersaksi dengan hamba-hamba Tuhan. Dia ngomong begini, ya, itu hadisnya begini. Itu hadis, ya, ada di buku Mutiara Hadis, namanya nomor 152 kalau nggak salah. Kalau dulu saya punya, sekarang udah nggak punya, ya. Jadi di buku Mutiara Hadis nomor 152 bunyinya begini. Innan nafsi biadihi Isa ibnu Maryam. Inna, sesungguhnya, nafsi, jiwaku atau diriku atau jiwa ragaku, inna nafsi biadi Isa, kuserahkan kepada Isa ibnu Maryam. Nah, ini artinya Muhammad buka hati sebelum dia menikah. Dia bersaksi dulu, dia buka hati dulu untuk menerima Yesus Kristus. Ini malah yang udah pengikut Yesus Kristus keluar lagi. Ingat, keluar dari Yesus Kristus itu ranting akan menjadi kering dan akan dikumpulkan, dicampakkan ke api dan akan dibakar, artinya di neraka. Nah, jadi hadis ini yang menggugah saya dulu waktu saya masih Islam. Saya pikir dulu, wah, Muhammad aja buka hati menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, apalagi saya. Nah, itu kan, apalagi saya, dia aja buka. Nah, itu. Jadi ini malah yang katanya Ustadz Yahya Waloni itu dari Kristen, malah keluar mengejar Al-Quran, mengejar pemimpinnya yang namanya Muhammad. Sedangkan Muhammad membuka hati, menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Setelah dia buka hati, lalu di surat 2 Al-Baqarah ayat 138, dia disigoh, ya, karena Al-Quran ini yang menerima ya Muhammad, artinya sebelum orang lain dikabarkan, orang lain melakukan dia dulu. Nah, jadi begitu habis disigoh menikahlah dengan Siti Khadijah, artinya Muhammad diselamatkan atau diislamkan oleh Khadijah. Ya. Nah, setelah menikah, kalau saudara-saudara mualaf nggak percaya, tanyain itu ke Mbak Google, dijawab nanti Mbak Google. Ya. Setelah menikah, Muhammad diberi, ini yang sejarah singkat, diberi hadiah oleh seorang pendeta yang bernama Waroko bin Nawfal. Pendeta itu bisa menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, dikasihlah sebuah Bible. Ya, kalau kata bahasa sekarang maka kakaknya, jadi Siti Khadijah itu kakaknya Waroko bin Nawfal. Ya. Karena Nawfal itu adiknya Khalid, bapaknya Siti Khadijah itu namanya Khalid, ya, Khalid. Jadi Nawfal itu adiknya Khalid, jadi bapaknya Warokoh. Nah, jadi begitu habis menikah, Muhammad dikasih hadiah Bible. Nah, belajarlah Muhammad Bible dengan hamba-hamba Tuhan yang ada pada waktu itu di situ.
dengan Ahmad yang ada. Ya, jadi Ahmad yang ada di situ. Jadi Ahmad itu artinya pemuji Tuhan. Dia belajar, makanya dia waktu belajar ya sering ke Gua Hira berdoa gitu kan, berdoa. Berapa lama dia belajar? Kayaknya lama ya, kalau menurut sejarah. Karena kenapa saya katakan lama juga? Karena Muhammad umur 40 tahun, ya. Muhammad umur 40 tahun baru didatangi malaikat. Ya. Karena apa? Dianggap Muhammad itu sudah pinter Taurat Injil. Ya 15 tahun barangkali itu ya. Pinter dia Taurat Injilnya pinter. Didatangilah oleh malaikat. Pada waktu itu umur 40 tahun. Ya. Apa ngomong malaikat? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Saya baca lagi. Quran surat 29 ayat 45 ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Menurut keterangan Al-Quran ini, Alkitab itu yaitu Taurat Injil. Artinya apa? Muhammad wahyunya utlu ma'uya ilaika minal kitab. Baca Muhammad yang diwahyukan kepadamu Alkitab. Dan saya ulangi. Utlu ma'uya ilaika minal kitab. Baca Muhammad yang diwahyukan kepadamu Alkitab. Alkitab itu Taurat Injil. Jadi wahyunya Muhammad dari Alkitab. Lalu menurut ayat itu. Nah, setelah itu Muhammad berkata, setelah itu malaikat berkata, hai Muhammad, ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi ikra. Baca Muhammad, baca. Nah, Muhammad bukan suruh baca A, B, C, D, bukan. Suruh baca sikon manusia kaumnya, kaum Quraisy itu penyembah berhala. Tuh, suruh baca itu dia. Makanya Muhammad, saya tidak bisa baca. Artinya apa? Resiko. Lalu pembacanya dengan apa? Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Dengan hukum-hukum Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi orang Quraisy pada waktu itu penyembah berhala dengan aturan-aturan Abu Jahal kan gitu. Makanya Muhammad disuruh baca. Jadi bukan baca alif bata sajim aho dari rojesin bukan. Suruh baca manusia-manusia ya yang penyembah berhala. Suruh disampaikan tentang hukum-hukum Tuhan dalam ibadah. Nah, lalu Muhammad lakukan. Dengan cara bagaimana dia lakukan? Menurut sejarah, dia dengan cara door to door. Karena apa? Dia takut. Karena resiko. Seorang penginjil itu resiko. Saya aja waktu menginjil ke Sumatera, waduh, suka dan dukanya itu banyak. Memang belum saya saksikan. Jadi seorang penginjil itu harus betul-betul bisa menahan emosi.
karena resiko di lapangan itu banyak sekali. Ada sedikit kesaksian saya tentang penginjil. Saya bertamu, ya. Lalu saya dikasih kopi, disediain kopi. Begitu saya bilang saya boleh nggak berdoa? Boleh, boleh. Begitu saya berdoa atas nama Yesus Kristus, diusir saya. Diusir. Kopi belum saya minum, sudah diusir. Itu resiko. Itulah resiko. Nah, Muhammad pun menyampaikan bersama pelayan konsumen dengan door to door, sembunyi-sembunyi gitu kan. Semua datang semua. Berapa lama Muhammad menyampaikan Taurat Injil itu? Kurang lebih 2,5 tahun. Lumayan. Ya. Ini baru menginjil sebulan, 2 bulan udah lelah kayaknya orang-orang Kristen. 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun dia lakukan door to door, dia istirahat. Lalu datang lagi itu malaikat. Ya. Datang lagi malaikat. Malaikat bilang, ya ayuhal mudasir Pak Anjir, warabbuka fakabbir, wasiyabaka fatahir. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang tidur, bangkit. Itu Al-Quran. Bangkit, kabarkan, agungkan nama Tuhanmu. Wasiyabaka fatahir, sucikan dirimu. Nah, artinya setelah door to door, Muhammad tadi disuruh terang-terangan dakwahnya, gitu kan, penginjilannya, gitu kan, bahasa Arab kan dakwahnya, bahasa Kristennya ya penginjilannya, terang-terangan. Apa yang pertama dia lakukan? Dia membuat tahu tempat doa di mana membuatnya? Di Bukit Sofa namanya. Saya juga nggak tahu itu di mana Bukit Sofa, ya. Tanyakan aja nanti yang tahu. Ya. Juga kurang tahu Bukit Sofa itu di mana. Nah, dia membuat itu Bukit Sofa. Dia undang kaum Quraisy, ya. Dia undang Bani Sam, Bani Hasyim, diundang ke tempat persekutuan doanya. Lalu dia undang pula kaki tangan Abu Jahal yang namanya Abu Lahab. Diundang, datang. Nah, kalau waktu itu kumpul orang-orang itu banyak di Bukit Sofa, apa yang mereka sampaikan di dalam dakwahnya itu, di dalam doanya. Dia bilang begini, hai kaum, inna nafsi biadihi Isa ibnu Maryam. Anak koribun Isa ibnu Maryam di dunia wal akhirat. Itu hadis. Ya. Sesungguhnya jiwaku, diriku, jiwa ragaku, udah diserahkan kepada Isa ibnu Maryam. Muhammad aja buka hati menyerahkan kepada Yesus Kristus. Ini yang udah di dalam Yesus keluar mau mengejar Muhammad. Terdahulu dari kemudian nih. Tapi ingat ya, para mualaf, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih. Berbaliklah kepada Tuhan kita, ya, Yesus Kristus. Nah,
Begitu dakwah anak koribun Isa ibnu Maryam di dunia wal akhirah. Anak saya koribun dekat Isa ibnu Maryam di dunia, dan saya dekat dengan Isa ibnu Maryam di dunia dan di akhirat. Nah, bukannya dekat di situ bukan dekat orangnya, tetapi dia selalu mengabarkan aturan-aturan hukum-hukum yang tercatat yang diperintahkan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Makanya dia ngomong, anak koribun Isa itu Maryam di dunia, aku dekat dengan Isa Al-Masih di dunia dan di akhirat. Nah, Quran bilang juga kan wajihan di dunia dan akhirat. Jadi Isa Al-Masih itu berkuasa di dunia dan di akhirat, atau di bumi dan di surga. Nah, jadi ingat, saudara-saudaraku, Bapak Ibu mualaf, ya, coba renungkan khutbah yang saya sampaikan ini. Kenapa? Ya, kalau Quran bilang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling menasehati gitu kan. Saling memberikan masukan. Kalau udah dinasehati ya terserah Anda gitu kan. Jadi begitu Muhammad dakwah di situ, apa yang disampaikan dulu? Angkiji ampusikum minanar. Hai saudara-saudara yang hadir di sini, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya saya tidak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi dia sadar juga, karena surga dan neraka dia tahu, dia punya Al-Masih atau Yesus Kristus yang berkuasa, kan, menurut ayat Quran kan, karena dia berkuasa di dunia dan di akhirat. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Jadi dia bersabda begini, sahabat. Tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya, kata Muhammad. Begitu juga aku, kata Muhammad, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad juga sadar bahwa surga dan neraka itu yang berkuasa Isa Al-Masih. Jadi ingat, saudara-saudara pengalap, kembalilah pada Tuhan. Tuhan kita, dia sangat mengasihi Anda, sangat mengasihi Anda. Saya hanya menyampaikan, saya ini, kenapa saya jadi orang Kristen? Karena saya mengikuti Muhammad. Muhammad inna nafsi biadi, sesungguhnya jiwaku kuserahkan kepada saya. Artinya Muhammad bukan ada. Jadi pelantara saya jadi orang pengikut Isa Al-Masih itu hadis tadi yang negas. Jadi saya mengasihi juga kepada saudara-saudara saya, khususnya kepada ya mu'alaf yang artinya orang-orang murtad yang dari Kristen. Tadi sudah saya sampaikan, sangat berat sekali. Apalagi saat ini, bulan suci Ramadan. Bagi ibu-ibu, baru dapat 25 hari, lalu datang bulan, men. Kan menurut aturan tidak boleh puasa. Nah, begitu datang lagi, misalnya ditinggal 5 hari tidak puasa, itu harus dilakukan, harus ditebus, harus dibayar bulan Syawal gitu kan. Nah, kalau nggak dibayar yang 5 hari yang ditinggal tadi men, seminggu atau 10 hari yang tadi men, kalau sampai bulan puasa lagi, lalu puasa lagi, puasa yang ini percuma. Karena yang namanya puasa 1 bulan 29 hari, gitu kan. Nah, kalau nggak ditebus,
nggak dilakukan yang ditinggalkan bulan Ramadan kemarin. Ya, malaikat bingung maksudnya. Saudaraku yang kekasih, saudara ibu ma'alaf, saya menghimbau, ya, mari kita berpikir kembali, mari kita ingat kembali kepada kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang murtad itu ada 3 hal orang yang melakukan murtad. Karena emosi, karena terpaksa, ada juga karena panggilan. Ada 2 panggilan. Apakah panggilan Tuhan? Apa panggilan hantu? Nah, ini yang tahu apa namanya yang orang murtad. Nah, saudaraku, setelah Muhammad dakwah, selesai dakwah itu Abu Lahab, ya, kaki tangannya Abu Jahal itu ngomong, kata Abu Lahab begini, hai Muhammad, celaka kamu. Apakah kamu mengundang saya, memanggil saya untuk datang ke tempat ini hanya untuk ini? Artinya Muhammad mengajak berpedoman kepada Taurat Injil, bukan kepada Abu Jahal. Celaka kamu, kata Abu Lahab. Itu keterangannya ada di sini. Ya, di surat Tabat yada abilah abi watab ma'agna anhu malhu wa makasab. Saya selana ramjata lahab wa amratu hammalatal hatab fi jidiyah hablum mim masad. Ini ada di sini terangnya, ya. Jadi turunnya ayat ini yaitu si Abu Lahab berkata, celaka kamu Muhammad. Jadi Muhammad diancam dengan kaki tangan Abu Jahal pada waktu itu, ya. Pada waktu itu. Jadi Muhammad tidak gentar, tidak takut, karena ini perintah Tuhan untuk menyampaikan apa kabar baik. Lalu Muhammad mendatangi kaum Quraisy yang sedang berkumpul. Nah, begitu Muhammad datang, Muhammad ngomong, hai kaumku, apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tuh. Ini di sini ada terangan di surat 43, ya. Surat 43 ayat 57 sampai 59. Jadi nujulnya ayat ini, hai kaumku, apa yang kamu sembah selain Allah tidak akan mendatangkan kebaikan. Lalu orang-orang Quraisy itu bertanya kepada, hai Muhammad, bukankah Isa ibnu Maryam itu seorang nabi yang soleh? Mengapa ia pun kamu sembah? Nah, ini ada keterangan di sini, ya. Ini karena di apa namanya di kitab tafsir Quran. Orang Quraisy ngomong, hai Muhammad, bukankah Isa Al-Masih itu, Isa ibnu Maryam itu seorang nabi yang soleh? Mengapa ia pun kamu sembah? Artinya orang-orang Quraisy pun sudah mengetahui bahwa Muhammad itu penyembah Yesus Kristus, melakukan dakwanya aturan-aturan Yesus Kristus. Nah, ini malah yang udah menyampaikan Injil, mengajarkan Alkitab yang katanya dosen segala macam, malah keluar.
begitu Muhammad meneruskan dakwanya, ya ahlal kitab. Jadi orang-orang Quraisy pun ahli-ahli kitab. Kitabnya kitab apa nggak tahu. Ya ahlal kitab, lastum ala syai hatta tuqimuna Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat Injil yang diturunkan dari Tuhanmu. Artinya Muhammad mengajak kepada kaum Quraisy untuk bertaurat Injil, untuk berpedoman kepada Taurat Injil. Nah, orang mualaf udah berpedoman ke Taurat Injil, malah keluar, malah keluar. Haleluya. Haleluya. Jadi Muhammad ngomong, jangan sampai diribetkan oleh aturan-aturan agama. Ya. Karena pada waktu itu agama orang Quraisy banyak dicampur aduk. Maka Muhammad dikasih peringatan oleh malaikat, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Hai Muhammad, jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jadi Muhammad berdakwah menyampaikan, keluarlah dari agama yang merepotkan. Itu agama Abu Jahal tadi, kan gitu. Suruh keluar. Ada nggak ayatnya di dalam Al-Quran? Ada. Surat Al-Maidah ayat 54, bunyinya begini. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang percaya, orang yang beriman. Barang siapa di antara kamu murtad dalam pun keluar, maka kelak dalam Al-Quran bilang, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain. Jadi saya murtadnya berdasarkan ini. Kalau Bapak mau murtad ya silakan aja, kalau enggak ya saya la ikraha fiddin. Cuman saya mengajak kepada mualaf yang dari Kristen, coba kita berbalik ya, balik. Kita ngejar Al-Quran, ngejar Muhammad, sedangkan Muhammad bukan, sedangkan Muhammad penginjil pengikut Yesus Kristus. Ini yang udah jadi pengikut Yesus Kristus malah keluar. Saya dengar banyak itu, banyak juga yang orang Kristen yang jadi Islam. Waktu saya di Aceh banyak itu orang Aceh karena terpaksa dikasih ini dan itu. Nah, saudaraku yang terkasih. Jadi di dalam Al-Quran ini di surat 4 ayat 159 yang artinya begini. Nanti ahli-ahli kitab itu akan berlutut, ya, akan membuka hati, ya, menerima Isa Al-Masih sebelum matinya, gitu, ya. Kenapa? Isa Al-Masih itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi akan menjadi saksi di hari kiamat. Saksi siapa? Ya, saksi mereka-mereka
terutama orang-orang pengikut Yesus Kristus yang keluar itu. Nah, ditanya kenapa? Makanya sebelum hari kiamat, saya mengimbau, mari kita berbalik ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, supaya hidup kita tenang, jangan diribetkan dengan aturan-aturan yang bukan aturan Tuhan. Muhammad ngomong begini, man amila amala laisa alaihi amrona fawarodu, kan itu hadis. Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak diperintah Tuhan, pekerjaan itu ditolak atau sia-sia. Jadi pekerjaan yang tidak diperintah oleh Tuhan lalu dikerjakan, kata Muhammad tadi, itu ditolak. Saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu-ibu mualaf, saya selalu berdoa agar Bapak-bapak Ibu mualaf bisa kembali. Ingat, neraka jangan dipakai main-main. Begini, yang sakit di dalam tubuh kita ini roh, bukannya jiwa atau bukannya daging. Karena begitu roh keluar dari tubuh kita, itu dibakar diam aja, dibakar diam. Tapi kalau rohnya masih ada, jangan lagi dibakar, disuruh rokok aja sakit. Artinya yang sakit bukannya tubuh roh. Nah, kalau kita mati, rohnya tuh kemana? Ke surga apa ke neraka? Nah ini. Ingat, wajihan ke dunia lahir di bumi dan di surga itu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang berkuasa. Ya, satu kali lagi, mari jangan kita pakai mani neraka, karena tubuh atau daging ini biar itu jelek, mulai cantik ganteng, lalu rohnya udah keluar dari tubuh, udah tidak ada gunanya lagi. Ya. Tinggal rohnya ini, ya, kemana dia? Atau ke surga, atau ke neraka kan gitu. Ya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya dihukum. Itu aja. Ya. Saya berdoa, saya mengasihi Anda, mualaf, ya, mari kita berpikir kembali. Tuhan Yesus dengan terbuka akan menerima siapapun, ya, siapapun, baik itu orang mualaf maupun orang lainnya. Tuhan Yesus. Ya. Jadi rupanya sampai di sini dulu. Lain kali kita sambung. Saya tutup dengan doa wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Amin.
Ya, sudah, Pak. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa ini Pak Nurdin. Bagaimana seseorang yang tadinya pernah menjadi komandan di dalam satu kelompok untuk tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan, beliau dijamah sehingga beliau berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan yang benar, dan beliau bisa merasakan, dan saat ini beliau aktif di dalam pelayanan penginjilan untuk bisa menceritakan siapa sesungguhnya Tuhan Yesus, atau Tuhan yang benar itu siapa sesungguhnya. Dan di dalam penjelasannya tadi beliau sudah Jelas nih. sedikit Ada apa menjelaskan. nih? Halo? Gak terdengar nih. Nggak terdengar, Pak. Bisa dengar suara saya nggak, Pak? Halo, Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Ya, beliau mengalami Tuhan sehingga beliau dijumpai Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi saat ini, beliau aktif di dalam pelayanan untuk berbagi supaya apa? Supaya banyak orang bisa tercerahkan. Dan di dalam uraiannya beliau tadi berpesan kepada para mualaf-mualaf untuk segera sadar dan kembali ikut Tuhan Yesus sebelum terlambat. Karena akan tiba saatnya bahwa banyak orang yang tidak bisa menerima keselamatan akibat karena kebodohannya sendiri, akibat karena pilihannya sendiri. Ya, ini disampaikan oleh Bapak Nurdin supaya banyak orang bisa diberkati, banyak orang bisa dikuatkan, dan banyak orang bisa mengalami Tuhan. Ya, puji Tuhan, ini Pak Nurdin ini sedang terputus. Mungkin bisa dikonfirmasi ke beliau agar supaya masuk kembali. Ya. Karena mungkin sinyal di tempat beliau agak kurang bagus. Kita harus berjumpa dengan Tuhan yang benar. Tapi semua terpulang kepada masing-masing. Sekalipun sudah diceritakan dengan begitu jelas, tetapi kalau manusia mengeraskan hati, tetap aja manusia tidak akan berjumpa dengan Tuhan.